saya Farida dengan NIM 22042409. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 7 dan 8 mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanasalina, SIP MAP. Di sini kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban ASN P3K TNI dan Polri. Hak dan kewajiban ASN menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Pegawai ASN memiliki kewajiban utama antara lain setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan dalam publik yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, menaati aturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dan pengabdian kejuruan dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan sikap ataupun tindakan termasuk menjaga rahasia jabatan. Kemudian hak dan kewajiban P3K, sebagaimana dijelaskan oleh Rudi Rohmansyah dari Sekjen DPR RI. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini berhak memperoleh gaji dan tunjangan, hak cuti tahunan, perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi. Kewajiban P3K mencakup pelaksanaan tugas profesional sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan, kemudian menaati kedisiplinan dinas dan bebas dari intervensi politik demi mewujudkan birokrasi bersih dan profesional. Kemudian hak dan kewajiban Tentara Nasional Indonesia. Menurut pendapat Ad-Jariyah, Tentara Nasional Indonesia memiliki hak-hak seperti menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian kewajiban TNI meliputi mengelola pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan negara, mengelola informasi publik dengan baik, mengamankan objek vital nasional, presiden dan wakil presiden, beserta keluarganya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum termasuk penyediaan tindak pidana, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hak dari Polri tersebut meliputi pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, cuti, dan tanda kehormatan. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis jabatan struktural dan fungsional pada ASN P3K TNI dan Polri. Menurut Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jabatan struktural dalam aparatur sipil negara adalah posisi yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah. Contohnya, jabatan struktural di tingkat pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan di daerah ada jabatan seperti Sekretaris Daerah, kemudian Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa. Adapun jenis jabatan struktural dan fungsional dari P3K berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 2020 dan penjelasan dari BKN, P3K hanya dapat menduduki jabatan fungsional yang diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu jabatan fungsional yang memiliki keahlian. Yang kedua yaitu jabatan fungsional yang memiliki keterampilan. Jabatan fungsional keahlian ini meliputi jenjang seperti ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Dan adapun ahli utama, sementara jabatan fungsional keterampilan terdiri dari tingkat pemula, keterampil, mahil, dan penyelia. Hal ini ditegaskan bahwa P3K bertugas menjalankan fungsi teknis, memerlukan penguasaan keahlian tentu dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019, jabatan dalam Tentara Nasional Indonesia dibagi menjadi jabatan fungsional dan keterampilan. Jabatan fungsional ini meliputi berbagai jenjang mulai dari pemula hingga utama. Selain itu, TNI memiliki jabatan struktural yang berbeda dalam rantai komando organisasi militer seperti Komandan Satuan dan Staf Kepangkatan yang bertanggung jawab menjalankan tugas strategi yang praktis. Jabatan dan struktural fungsional pada Polri. Menurut dokumen Polri terbaru, struktur jabatan Polri terdiri menjadi jabatan struktural yang mengelola organisasi di tingkat pusat dan daerah, seperti Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, serta jabatan fungsional yang melaksanakan tugas teknis seperti penyelidik, intelijen, dan staf keahlian tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya pada ASN P3K dan TNI Polri. Pangkat adalah simbol atau gelar yang menunjukkan tingkat kedudukan atau hierarki seseorang dalam organisasi yang diatur oleh regulasi masing-masing institusi. Kemudian, jabatan menunjukkan pada posisi atau fungsi yang akan dijalankan oleh seseorang dalam organisasi, termasuk peran manajerial teknis. Dalam konteks ASN
ASN ataupun P3K, jabatan terbagi atas struktural dan fungsional, di mana jabatan terstruktur mencangkup posisi manajemen organisasi, sedangkan jabatan fungsional lebih fokus pada pelaksanaan tugas teknis sesuai dengan keahlian. Kemudian golongan. Golongan ini adalah klasifikasi dari jabatan yang mengelompokkan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, pengalaman, dan tanggung jawab kerja. Adapun persandingan antara pangkat, jabatan, dan golongan perbedaan sesuai dengan karakter regulasi dan institusi dalam ASN P3K. Golongan dan pangkat sering setara terutama di jabatan struktural dan fungsional yang diukur oleh jenjang karir dan kompetensi. Sedangkan di TNI dan Polri, pangkat lebih menonjol sebagai simbol kedudukan sementara jabatan menentukan tugas dan fungsi, sehingga persandingan tersebut memiliki hierarki dalam kedalaman dan bidang tugas spesifik. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kenaikan gaji bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI dan Polri yang merupakan profesi vital negara. Ini dikutip dari Kompas TV 2025 Jawa Pos 2025. Untuk ASN, gaji pokok dan tunjangan dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja. Berdasarkan Pilpres tersebut, kenaikan gaji ASN berkisar antara 8% hingga 12%, tergantung golongan dan masa kerja. Golongan 1 dan 2 menerima kenaikan sekitar 8%, sedangkan golongan 3 dan 4 mendapatkan kenaikan yang lebih tinggi hingga 12% selain gaji pokok. Selanjutnya, pembahasan kelima yaitu penempatan dalam jabatan disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arif Fakrullah 2025, sistem penempatan jabatan ASN dan P3K telah menerapkan manajemen yang talenta berbasis data dan teknologi, seperti penggunaan talent DNA untuk mengukur kompetensi dan karakter pegawai, sehingga menetapkan pada jabatan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan potensi. Adapun disiplin ASN dan P3K, menurut Menteri PANRB Rini Widianti 2025, kedisiplinan ASN dan P3K diatur dalam Undang-Undang ASN Permenpar Nomor 4 Tahun 2025 dengan sanksi disiplin untuk mulai dan teguran, sehingga memberhentikan tidak hormat. Penegakan disiplin ini penting untuk menjaga tata tertib kerja, etika, dan loyalitas agar aparat negara tetap profesional dan berintegritas. Kemudian, secara keseluruhan ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penetapan jabatan yang berbasis kompetensi dan data serta disiplin yang ketat sehingga di seluruh aparatur negara menjadi fondasi utama untuk membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel. Melalui reformasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan ASN, P3K, dan TNI Polri ini dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian, untuk pembahasan yang keenam yaitu pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Pejabat pemerintah adalah individu yang menduduki posisi dalam struktur pemerintahan yang berwenang menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pejabat negara, menurut Kamus Hukum Kementerian Keuangan tahun 2024 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara yang memiliki fungsi konstitusional seperti presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, serta anggota legislatif dan yudikatif. Kemudian, pejabat daerah. Dari perspektif administrasi pemerintahan, pejabat adalah para pejabat yang memimpin satuan pemerintahan di tingkat daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, serta pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam waktu tertentu, menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2025, yang juga dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 2024. Pejabat daerah ini memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk pejabat gubernur dan wali kota yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara sebelum pejabat dan aktif dilantik.